Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanifah Nur Fitriana. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang create, view, and edit files. Langsung saja teman-teman, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada stdin, stdout, dan stdr, pengenalan film, edit file dengan film, edit file dengan nano, perintah more and less, perintah head and tail. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu stdin, stdout, dan stdr. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ini adalah mungkin gambaran tentang bagaimana stdin, stdout, dan stdr itu muncul ya teman-teman. Di sini saya pertama akan jelaskan terlebih dahulu. stdin sendiri ini adalah singkatan dari standar input, stdout adalah standar output, dan stdr itu adalah standar error. Nah, di sini standar input sendiri itu semacam sesuatu atau komen yang kita masukkan. Nah, setelah kita memasukkan input tersebut, itu akan diproses, kemudian dia akan mengeluarkan output, atau bisa jadi berupa error teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja praktek ke Linux. Di sini teman-teman bisa langsung saja ketikkan ls. Nah, ls di sini ini itu merupakan input ya teman-teman. Nah, kalau ini itu adalah output atau jawaban dari input kita teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ls dir x, enter. Nah, ini outputnya akan muncul seperti ini. Nah, ini itu dinamakan standar error ya teman-teman, di mana output yang dikeluarkan itu error, karena di sini ls dir x sendiri itu tidak berada di jangkauan saya ya teman-teman, seperti itu gampangnya. Nah, di sini kita juga bisa menyimpan output itu ke dalam file dengan perintah ls lebih dari output.txt, lalu set output.txt. Nah, ini adalah output yang dikeluarkannya ya teman-teman. Di sini kita juga bisa menggunakan ls min r lebih dari output.txt, lalu set output.txt. Nah, ini output yang dikeluarkan oleh input kita ya teman-teman. Seperti ini itu berarti lebih detail dari yang ini teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin melihat isi sebuah file atau directory lalu menghapus yang sebelumnya, di sini teman-teman bisa menggunakan perintah ls lebih dari 2 output.txt. Nah, lalu bagaimana cara untuk menyimpan error, teman-teman? Error disimpan. Nah, di sini perintahnya itu ls dir x lalu 2 lebih dari error.txt, lalu set error.txt.
Nah, tampilannya akan menandakan error ya teman-teman. Jadi errornya disimpan dalam sebuah file. Kita coba lagi dengan ls dir z 2 lebih dari error.txt. Lalu set error.txt. Di sini kita ingin menambahkan error baru tanpa menghapus error lama. Kita bisa gunakan perintah ls dir o 2 lebih dari 2 error.txt. Nanti tampilannya akan lebih dari satu error ya teman-teman. Set error.txt. Nah, di sini tampilannya ada dir z dan dir o yang error ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengabaikan sebuah error, bisa dengan perintah ls dir o 2 lebih dari /dev /null. Lalu set /dev /null. Di sini tidak muncul apapun ya teman-teman. Dan ini juga komen ini dikhususkan untuk error ya teman-teman. Jika output yang diabaikan itu sangat disayangkan. Nah, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di materi selanjutnya di sini ada pengenalan Vim. Nah, teman-teman, Vim itu apa sih? Nah, Vim sendiri adalah software yang digunakan untuk memodifikasi ataupun mengedit file yang ada pada Linux ya teman-teman. Saya ada sedikit gambaran tentang Vim teman-teman. Nah, jika teman-teman masuk ke mode Vim, itu teman-teman akan melihat tampilan awal seperti ini, di mana teman-teman berada di command mode. Di command mode sendiri, itu teman-teman tidak bisa mengedit atau mengetik apapun. Nah, caranya bagaimana agar bisa mengedit atau mengetik sesuatu? Teman-teman bisa ketikkan atau klik keyboard I ya teman-teman, seperti ini. Lalu teman-teman akan diarahkan ke mode insert atau edit mode, di mana ini teman-teman bisa mengedit atau mengetikkan sesuatu di dalamnya. Nah, lalu selanjutnya jika teman-teman ingin keluar dari insert mode itu, teman-teman bisa klikkan keyboard bertuliskan ESC yang berada di pojok kiri atas. Nah, nantinya teman-teman akan kembali ke command mode. Nah, teman-teman, lalu jika teman-teman ingin menyimpan edit atau ketikan teman-teman yang berada di insert mode itu di bagian bawah itu teman-teman bisa ketikkan _2 WQ, di mana W ini untuk menyimpan, Q ini untuk keluar ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung saja praktekkan. Teman-teman bisa langsung ketikkan V teman-teman. Nah, selanjutnya kita memakainya tombol tab, bukan enter ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya ada view viewers Vim.tiny. Nah, ada Vim karena memang defaultnya di Linux itu tidak mempunyai Vim, jadi kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Di sini terdapat V. Ini merupakan versi lama, jika Vim itu versi terbarunya ya teman-teman. Nah, kita akan download Vimnya terlebih dahulu. Di sini ketikkan ls. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan apt
get install Vim. Jadi tidak bisa mengakses instalan apapun yang akan kita install di dalamnya. Jadi kita harus masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman, dengan su password lalu cd /root. Nah, di sini kita sudah masuk ke root, jadi kita bisa ketikkan apt get install Vim. Ini tampilannya akan ada teks yang bertuliskan apakah Anda ingin melanjutkan mendownload. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan yes ya teman-teman. Lalu ketikkan v, lalu tab. Nah, di sini tadi kan hanya ada beberapa. Di sini ada tambahan. Di sini ada edit file dengan Vim. Nah, teman-teman, sebelumnya kan kita sudah mendownload Vimnya ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk mengeditnya di dalam Linux. Kita akan coba masuk ke Linux. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa masuk ke user biasa ya teman-teman dengan Nah, ini saya sudah masuk ke user biasa, lalu di sini bisa ls. Nah, di sini bisa di vim a.txt teman-teman. Nah, Vim sendiri nantinya kita bisa membuat file beserta isi filenya ya teman-teman. Sebenarnya ini sama dengan Touch. Bedanya untuk Vim ini kita bisa membuat file beserta isinya. Nah, kita masuk ke insert seperti yang saya jelaskan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu ketik atau klik keyboard I teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke insert. Selanjutnya di sini saya akan ketikkan line 1, enter line 2, line 3. Lalu di sini bisa enter. Selanjutnya teman-teman jika ingin keluar bisa ESC, lalu titik 2 WQ, karena kebetulan saya ingin menyimpan lalu keluar ya teman-teman. Di sini bisa enter. Nah, ini kita sudah keluar. Lalu selanjutnya ls. Selanjutnya cat a.txt. Nah, di sini berisi file yang kita tadi sudah buat di Vimnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini jika teman-teman ingin keluar tanpa menyimpan, itu bagaimana caranya teman-teman? Nah, di sini bisa diulangi cara yang sama, vim.a.txt. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan file cukup i, lalu line 4. Nah, seperti itu. Line 4. Nah, seperti itu. Kita ESC atau keluar, lalu titik 2. Selanjutnya saya tadi kan untuk W itu menyimpan, Q itu keluar. Nah, di sini saya akan coba untuk Q ya teman-teman. Kita coba enter. Nah, ini akan terjadi error karena seharusnya untuk keluar dari Vim itu kita menggunakan titik 2 Q tanda seru, seperti itu teman-teman. Di sini bisa teman-teman pencet lagi titik 2 Q tanda seru.
Nah, ini kita sudah berhasil keluar ya teman-teman. Nah, seperti itu cara mengedit menggunakan Vim. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada edit file dengan Nano. Nah, Nano dengan Vim sendiri ini itu sama teman-teman. Namun memang lebih mudah menggunakan Nano. Di sini kita akan coba langsung praktekkan. Di sini clearkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini bisa di ls terlebih dahulu, lalu nano c.txt. Nah, ini kita masuk di nano ya teman-teman dengan nama c.txt. Nah, di bagian bawah ini adalah merupakan controller, di mana ini terdapat tombol exit, lalu breakout, kapas, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengetikkan atau mengedit sesuatu ya teman-teman. Di sini saya akan coba C line 1, lalu C line 2, lalu C line 3. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini untuk menyimpannya menggunakan ctrl plus x ya teman-teman. Kita akan coba ctrl plus x, lalu y, lalu j, lalu enter. Itu untuk menyimpan lalu keluar ya teman-teman. Di sini saya akan coba ls kan. Lalu selanjutnya ada cat c.txt. Apakah berisi? Nah, ini isinya sama seperti yang tadi kita edit di Nano ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan coba lagi membuatnya dengan Nano c.txt. Nah, ini kita masuk. Nah, untuk menambahkannya itu teman-teman bisa menggunakan tanda panah ke bawah, lalu C line 4. Nah, untuk itu, lalu enter. Ctrl X. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyimpan itu ya seperti itu. Nah, kita akan coba cek dengan cat c.txt. Nah, ini tersimpan ya teman-teman. Dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ada perintah more and less. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa langsung buka Linux. Nah, di sini teman-teman masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa di su, lalu nah, selanjutnya masuk ke root. Nah, ini saya sudah masuk. Di sini saya akan melihat keseluruhan dari directory look dengan perintah cat /var /log /put.log. Baik, langsung. Nah, di sini tampilannya adalah keseluruhan dari proses booting. Jadi di sini more itu apa sih teman-teman? Nah, more sendiri adalah perintah yang hanya menampilkan proses booting awalan saja. Dan perintah more spasi /var /log /boot.log. Nah, di sini tampilannya hanya proses awal booting saja. Nah, di sini juga ada spasi dan enter, di mana spasi ini untuk melihat satu halaman, sedangkan untuk enter itu untuk melihat satu baris. Di sini bisa enter, ini melihat satu baris ya teman-teman. Nah, jika mau spasi itu dia akan melihat satu halaman penuh teman-teman.
seperti ini. Di sini untuk keluar dari more ya teman-teman. Nah, di sini juga ada less. Less hampir sama dengan more. Jadi untuk perintah less sendiri itu less spasi first, spasi low, spasi .log. Di sini untuk less sendiri itu dia akan menampilkan proses akhir dari informasi booting ya teman-teman. Klik yang keyboard Y ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya akan menampilkan proses akhir. Nah, teman-teman ini untuk enter, untuk melihat satu baris, nah untuk spasi ini melihat satu halaman. Di sini untuk keluar tetap pakai Q ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Di materi terakhir itu ada perintah head and tail. Nah, head ini adalah perintah yang akan menampilkan sisi awal proses informasi booting, sedangkan untuk tail akan hanya menampilkan sisi akhir ya teman-teman. Di sini bisa kita langsung praktekkan saja. Bisa dibuka Linux. Lalu di sini saya clearkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu untuk perintah head, kita akan head spasi slice var log slice boot dot log. Nah, ini akan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk head sendiri itu biasanya akan terdiri dari 10 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya ada 10 baris ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba perintah yang tail. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk tail sendiri ini akan menampilkan akhiran proses. Teman-teman ingin melihat beberapa baris saja atau baris tertentu, teman-teman bisa menggunakan perintah ini. Nih, head min n spasi semisal saya ingin melihat baris ke-5, lalu spasi var log boot dot log. Nah, ini akan ditampilkan hanya 5 baris awal ya teman-teman. Kita bisa melihat dengan perintah tail min n 7 slash var loop. Nah, di sini akan ditampilkan hanya 7 baris sih. Mohon maaf jika ada kekeliruan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.